Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Lihuta, menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang dalam setiap perjalanan kami. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Selasa 30 Januari 2024, tertulis dalam Amsal pasal 11 ayat 19, demikian firman Tuhan. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati memuji hidup. Tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Berpegang pada kebenaran dari Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kitab Amsal merupakan suatu kumpulan ajaran tentang cara hidup yang baik. Ajaran-ajaran itu diungkapkan dalam bentuk petuah, peribahasa, dan pepatah. Kebanyakan diantaranya menyangkut persoalan-persoalan yang timbul dalam hidup kita sehari-hari. Setiap tindakan yang kita ambil atau lakukan akan ada imbalannya yang kita peroleh. Baik itu tindakan menolong orang berbuat baik, berbuat kebenaran, dan lain-lain. Semuanya itu akan kita dapatkan nantinya. Salah satunya dalam nats hari ini tentang mengejar memilih kebenaran atau kejahatan. Mengejar atau memilih kebenaran memuji hidup, tetapi mengejar dan memilih kejahatan menuju kematian. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, di tengah-tengah dunia ini banyak informasi dan ajakan yang kita lihat dan kita dengar, di mana kita tidak tahu apakah itu benar atau tidak benar informasi dan ajakan tersebut. Untuk memastikannya, pelajarilah segala sesuatu dalam hidup ini. Apakah yang kita lihat atau yang kita dengar dengan memperhadapkannya kepada kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian kita dapat yakin bahwa hal-hal tersebut akan membawa hidup kita naik, bukan malah turun. Selidikilah diri kita. Apakah kita hidup di dalam kebenaran atau kita hidup di dalam kejahatan? Konsekuensi pilihan kita jelas, yakni hidup di dalam kebenaran memuji hidup. Artinya memaknai kehidupan ini dengan benar, memakai hidup ini untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, menjadikan hidup ini berguna dan bermanfaat bagi orang-orang di sekeliling kita. Sedangkan hidup di dalam kejahatan akhirnya adalah kematian. Kematian dalam arti hidup kita menjadi tidak berguna bagi diri kita sendiri, apalagi bagi orang-orang di sekeliling kita. Janganlah kita bertindak dalam keinginan daging kita sendiri dan murka Allah terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita bertindak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita tetap dipelihara di dalam kasih-Nya. Sebab hidup kita ini dipelihara oleh Tuhan Yesus adalah kesempatan bagi kita untuk hidup di dalam kebenaran yang sejati, yang bersumber dari Tuhan. Kebenaran yang mengutus kita ke tengah-tengah dunia ini untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Melakukan kasih dan kebaikan dengan sukacita tanpa mengharapkan balasan dan pamrih. Yang pasti bahwa ketika kita mengejar kebaikan, kebenaran, dan kita hidup di dalam kasih, maka hidup yang bersumber dari Tuhan menjadi bagian hidup kita. Berpegang pada kebenaran dari Tuhan.
Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 25 ayat 1, Hatami ale Tuhaku. Hatami ale Tuhaku, hartana umargai, sai paian di rohaku, unang sohuti opi, molo sobesi tiopan, hatana badiai, maha ojahan ni hapor seaoni. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, selama kami hidup di tengah-tengah dunia ini, dengan kuat kuasa Roh Kudus memampukan kami ya Tuhan untuk hidup dan berpegang pada kebenaran yang bersumber daripada Engkau. Di dalam perkataan dan perbuatan kami, kiranya kami hanya untuk melakukan kehendak-Mu saja. Pakailah kehidupan kami ya Tuhan, menjadi alat kemuliaan di tangan-Mu, menjadi orang-orang yang mengasihi sekeliling kami. Kami berdoa yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini kami serahkan kehidupan kami dan aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.